Nah, ad-darsul rabi'a asyara, pelajaran ke-14. Ada hiwar antara al-mudaris dengan para muridnya, para tulabnya. Dimulai oleh Hisam. Hisam bertanya, "Amu'jamun hadza ya fadilatas syaikhi?" Apakah ini sebuah kamus? Ini kan dibalik ya. Apakah ini sebuah kamus ya fadilatas syaikh? Kalau diartikan persis di buku ya berarti apakah kamus ini gitu. Ya fadilatas syaikh. Haji mu'jam khobar dikedepankan, hadza mubtada diakhirkan, ya harfun nida fadilata munada mudhaf syaihi mudhafun ilaih. Terus al-mudaris menjawab, "Naam, hadza mu'jamun madrasiyun." Ya, ini adalah kamus madrasiyun. Kamus sekolah. Kamus milik sekolah gitu. Kamusnya sekolah. Idza aradta, apabila kamu ingin, antas tariya mu'jaman, kamu ingin membeli kamus, fashtari hadza, maka belilah ini. Perhatikan idza, pembahasan inti kita di idza ini. Coba lihat di latihan tadi, sudah saya singgung. Idza, lihat latihan di halaman 105. Idza adalah dzarfun, dia dzaraf. Tadhammana makna syarti, yang mana dia mengandung makna syarat, persyaratan. Dia dzaraf tapi memiliki makna persyaratan. Tadkhulu ghaliban 'alal fi'lil madhi, umumnya masuk atas fi'il madhi. Fatuhawwiluhu fil makna ilal mustaqbal, maka merubah fi'il madhi itu dalam makna ilal mustaqbal, ke mustaqbal. Maksudnya dia masuk ke fi'il madhi, tapi fi'il madhi ini punya makna mustaqbal, makna yang akan datang. Contoh, idza jaa ramadhanu, ya idza jaa ramadan, jaa kan fi'il madhi, itu maksudnya adalah mustaqbal. Apabila datang bulan Ramadan, kan maksudnya kan nanti itu kan. Futihat abwabul jannati, maka pintu-pintu surga dibuka. Idza jaa Ramadan, ini adalah syaratnya sebagai persyaratan. Apa jawabnya? Kita dijawab syartinya adalah futihat awabul jannah. Lihat, syaratnya pakai idza. Dalam jawaban ada didahului fa atau ada fa di depannya. Futihat. Nah, nanti akan dibahas kapan harus didahului fa dan kapan tidak. Nah, banyak. Waqad tadkhulu 'alal mudhari'i, dan kadang-kadang masuk ke fi'il mudhari'. Wa kadzalika yajuzu an yakuna jawabu syarti, demikian juga boleh jawab syaratnya fi'lan mudhari'an. Jadi umumnya dia masuk ke fi'il madhi, tapi fi'il madhi ini punya makna mustaqbal. Idza jaa Ramadan, jaa fi'il madhi itu makna mustaqbal. Tapi
kadang-kadang masuk ke fi'il mudhari. Dan jawabnya juga boleh memakai fi'il mudhari. Kalau idza ja'a Ramadan kan jawabannya futihat. Ini kan fi'il madhi. Sama-sama fi'il madhi. Ja'a fi'il madhi, kemudian futihat fi'il madhi. Tapi boleh dengan fi'il mudhari. Contoh yang fi'il mudhari kama fi qouli syair wan nafsu raghibatun idza raghabtaha wa idza turadu ila qalilin taqna. Pada kata idza turaddu. Turaddu kan fi'il mudhari. Jawabnya adalah tamna'u. Ini juga fi'il mudhari. Jadi boleh saja. Kembali ke hiwar, ke bahasan tadi, idza aratta, berarti ketemu fi'il madhi tapi maknanya mustaqbal. Idza aratta an tastariya mu'jaman, tastariya ini masdar muawwal sebagai maf'ulun bi, mu'jaman maf'ul bi dari tastar. Fastar lihat pakai fa. Itu jawab syaratnya memakai huruf fa. Fastari ini majzum. Majzum dengan apa? Membuang huruf ilat. Majzum dengan membuang huruf ilat. Hadza sebagai maf'ulun bi. Fa'inahu mufidun jiddan. Sungguh dia itu bermanfaat sekali. Hisham, ya Ustadz, kulta mu'jamun madrasiyun. Engkau berkata mu'jam madrasiyun. Madrasiyun mansubun ilal madrasah. Apakah kata madrasun itu dinisbatkan, disandarkan ke madrasah? Kan kamu sekolah adik, untuk menyandarkan ke sekolah dikasih tambahan apa? Ya di akhir. Terus Hisham bertanya, wa idza kana al-amru kadzalika, kalau memang seperti itu perkaranya, fa aina ta'uha, maka di mana taknya? Kan madrasatun ada tak marbutahnya. Terus kemana taknya? Maka al-mudarris menjawab, "Naam, betul, itu dinisbatkan, disandarkan ke madrasah. Huwa mansubun, dia mansub, disandarkan, dinisbatkan ke madrasah. Idza, apa bacanya? Nasabta ilasmin mahtumin bita ittaknisi hadzaftal ta'a. Apabila kamu menyandarkan, menasabkan kepada isim yang ditutup, mahtum ditutup atau diakhiri dengan tak taknis, hadzaftal ta'a, maka buanglah taknya. Maka buanglah taknya. Jadi kalau kita menisbatkan, menyandarkan sebuah isim yang ada tak taknis, isim yang diakhiri ditutup dengan tak tanis, maka buang tak taknisnya. Fa idza nasabta ila Makkah, contoh ila Makkah. Masalan, kulta makkiyun. Makkiyun. Afahimta? Bisa mengatakan nam jazakallahu khairan.
Kemudian dalam kurung ada sebuah kejadian, dalam kurung ini bukan percakapan, jadi yang di dalam kurung menceritakan kejadian yang terjadi waktu itu. Yadkhulul muraqibu wa yusallimu. Muraqib masuk dan mengucapkan salam. Al-muraqib berkata, alam ya'til Husainu, apakah Husain belum datang? Perhatikan ya'ti ini fi'il mudhari' majzum dengan dengan membuang huruf ilat. Atayati, yaknya dihilangkan karena majzum. Al-mudarris lama ya'ti. Sampai sekarang belum datang. Mohon diingat kembali apa bedanya lam dengan lama. Bedanya apa? Kalau lam itu waktunya tidak dibatasin. Kalau lama dibatasin sampai sekarang. Sekarang ini belum datang. Sampai sekarang dia belum datang. Sama-sama menjazmkan berapa fiil? 1. Lam menjazmkan 1 fiil, lama juga menjazmkan 1 fiil. Ya'ti juga fiil mudhari' majzum dengan membuang huruf ilat. Al-muraqib idza jaa faqul lahu ya'tini fi maktabi. Lihat idza ini dzaraf yang maknanya apa? Dzaraf yang mengandung makna syarat, makna syarti persyaratan. Apabila dia datang, maka katakan kepadanya agar dia mendatangiku di kantorku. Tadi idza ini syarat, jaa fiil syaratnya fiil madhi, fakul kulnya adalah jawab, syaratnya di sini memakai fa. Fa inna lahu barqiyatan. Barqiyatan kenapa mansub? Isim inna. Isim inna diakhirkan. Kemudian aina Ibrahimu? Aina Ibrahimu, di mana Ibrahim? Ata'akhkharal yauma aidan ka'adatihi. Apakah dia terlambat juga pada hari ini seperti biasanya? Idza jaa fala tasmah lahu biduhuli. Apabila dia datang, maka janganlah beri dia apa? Tasmah. Janganlah bolehkan dia masuk. Wal yadhhab ilal mudiri, dan perintahkan dia pergi ke mudir. Perhatikan idza, itu ada idza, ya dzaraf untuk syarat, jafil syarat, tasmah jawab syaratnya, situ memakai fa. Dalam jawaban memakai fa. Kemudian wal yadhhab itu adalah lam apa? Lamul amr. Lamul amri. Wal yadhhab lamnya lam amr masuk ke fiil mudhari' 6. Al-mudarris insyaallah. Yusallimu muraqibu wa yakhruj. Muraqibnya mengucapkan salam dan keluar. Baris berikutnya al-mudarris ya Hisyamu iqra'il ayatal waridata fid darsi. Hisyamun ba'dal isti'adzati wa idza
sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Lihat ada apa? Idza. Dia dzaraf bermakna syarat. Mana fi'il syaratnya? Sa'ala. Mana fi'il jawabnya? Perhatikan di sini. Fa inni qarib. Fa inni qarib, perhatikan. Di sini tidak ada fi'il, tapi jumlah. Lihat halaman 115 dulu. Poin bawah, yajibu iktiranu jawabi syarti bil fa. Wajibnya mengiringi jawab syarat dengan huruf fa. Fi mawadhi'a, pada beberapa tempat. Jadi ada beberapa tempat harus jawab syaratnya diiringi huruf fa. Kapan? Pertama, an yakuna jawabu jumlatan ismiyatan. Pertama, jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah. Seperti tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Mana jawab syaratnya? Fa inni qaribun, jumlah ismiyah, maka wajib diberi apa? Fa. Kedua, an yakunna jawabu fi'lan tolabiyan. Jawab syaratnya adalah fi'il tolabi, fi'il yang menuntut untuk dikerjakan atau ditinggalkan. Wa min anwa'it tolab, di antara bentuk tolab permintaan adalah al-amru wa nahyu, adalah perintah, larangan, wal istifham, dan pertanyaan. Contoh, idza ra'aita hamidan fas'alhu an mau'idis safar. Perhatikan, di sini jawab syaratnya adalah fas'al. Berarti dia tolab. Tolab yang apa? Yang amr. Ini berupa permintaan untuk mengerjakan. Maka jawab syaratnya wajib dikasih apa tadi? Fa. Kemudian yang ba, halaman 116, idza wajadtal maridha naiman fala tuqidhu. Fala tuqidhu. Di sini tolab yang berupa larangan. Apabila engkau mendapatkan orang sakit tidur, maka janganlah engkau bangunkan. Tuqid itu membangunkan. Berarti ada permintaan tapi berupa larangan. Ketiga, idza ra'aitu bilalan famadza aqulu lahu. Lihat, famadza aqulu lahu berarti istifham. Apabila aku melihat Bilal, maka apa yang harus aku katakan kepadanya? Berupa istifham. Jadi intinya ada 3 keadaan jawab syarat harus diiringi dengan fa. Pertama jumlah ismiyah, kedua fi'il tolab. Fi'il tolab ini mengandung ada 3, ada amar, ada nahyu, ada istifham. Berarti ada 2 ya. Jadi wajib diiringi dengan fa itu ada 2 keadaan.
Hanya saja yang poin kedua, fi'il tolab ini ada 3 bentuknya. Ada amar, nahi, dan istifham. Makanya dalam ayat tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Di situ apa hukumnya ada fa-nya? Hukum ada fa-nya apa hukumnya? Hukumnya apa ada fa-nya? Wajib. Wajib harus dikasih fa karena jawabnya berupa jumlah ismiyah. Kemudian al-mudaris ikra'il al-ahaditsal waridata fid darsi ya Abu Bakrin. Bacalah hadis-hadis yang datang di pelajaran oleh Abu Bakar. Abu Bakar berkata al-hadisul awal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah. Mana jawab syaratnya? Futihat. Apakah didahului fa? Betul, futihat ada fa-nya, tapi fa ini merupakan bagian dari fi'il tersebut. Fataha terus futiha. Bukan huruf terpisah, merupakan bagian dari fi'il. Lihat, dia bukan jumlah ismiyah, juga bukan tolab. Apakah ada permintaan di sini? Tidak ada. Apakah ada larangan? Tidak ada. Apakah ada istifham? Tidak ada. Berarti tidak mengharuskan dikasih fa. Al-haditsus tsani qala Abu Burdata sami'tu Aba Musa miraran yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Itu artinya apabila seorang hamba sakit atau safar, maka ditulis baginya semisal apa yang dia lakukan ketika dalam keadaan mukim dan dalam keadaan sehat. Kalau waktu sehat biasa membaca Al-Quran, terus sakit nggak bisa membaca, tetap dia ditulis baginya pahala membaca. Demikian juga ketika safar. Tapi ingat, itu kalau sudah menjadi apa? Kebiasaannya. Apakah ada fa di sini dalam jawab syaratnya? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena jawab syaratnya bukan jumlah ismiyah, bukan tolab, bukan perintah, bukan larangan, bukan istifham. Al-haditsus salis an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumun nidaa faqulu misla ma yaqulul muadzinu. Apabila kalian mendengarkan azan, maka katakanlah semisal apa yang dikatakan muadzin. Apakah ada fa dalam jawab syaratnya? Ada, faqulu. Kenapa ada? Karena jawab syaratnya berupa perintah. Faqulu, maka katakanlah. Perintah berarti harus ada fa-nya. Kemudian yusma'u sautul utas. Terdengar suara bersin. Jadi ini bukan hiwar tapi dalam ruangan, dalam kelas itu ada yang bersin sehingga terdengar suara bersin. Al-mudaris manil atis, siapa yang bersin gitu. Abdul Hadi menjawab ana. Al-mudaris, ya Abdul Hadi, wahai Abdul Hadi, idza atasta fahmadillah.
Apabila engkau bersin, maka pujilah Allah. Idza adalah dzaraf yang mengandung makna syarat atau stani fi'il. Jawab syaratnya adalah fahmad. Di sini ada fa-nya. Kenapa? Jawabnya mengandung perintah. Kan ihmad itu kan fi'il amr, maka pujilah ya. Berarti perintah, maka harus ada fa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza atasa ahadukum falyakul. Lihat, falyakul ada fa-nya karena jawabnya perintah. Alhamdulillah. Wal yakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyakul. Lihat, ada fa lagi karena perintah. Falyakul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Rawahul Bukhari. Selesai. Jadi inti pembahasan pertama tentang apa tadi? Tentang idza adalah dzaraf tadamana makna syarti. Idza itu dzaraf tapi mengandung makna syarat. Itu selalu. Jadi selalu kalau ada idza itu nanti diikuti dengan jawab syarat. Ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Adapun jawab syaratnya tidak mesti harus dikasih fa. Dikasih fa apabila dalam dua keadaan umum. Pertama jumlah ismiyah, kedua fi'il tolab. Ya, fi'il tolabnya ada 3, ada amar, ada nahi, ada istifham. Selesai, paham ya? Gampang toh, tadi siapa bilang sulit? Nah, kosakatanya kan gampang toh? Mana ada kosakata yang sulit? Pemahamannya? Nah, yaudah cukup ya.